Hai guys, halo guys, kenalin nama aku Anggrek Mareta Fendi dari Jurusan Teknik Sipil Universitas Demokrat Indonesia. Kalian pernah gak sih lagi asik-asik mau ngopi di WH Halim, ketemu The Real Boss Level? Iya, macet parah di perempatan. Gimana ya kalau kota ini punya otak? Iya, punya otak, bisa mikir sendiri, bisa ngurangin macet, bisa tahu kapan tong sampah udah full. Nah, itu namanya smart city. Nah, ayo kita bongkar habis gimana caranya WH Halim bisa jadi kota yang super keren nih dengan menjadikan WH Halim smart city. Nah, jadi gini, smart city itu adalah kota yang melek akan teknologi. Anggap aja kota ini kita pasangin HP super canggih. Iya, HP super canggih. HP itu ngumpulin data dari CCTV, sensor, aplikasi, dan datanya dipakai buat bikin hidup kita nggak ribet lagi. Gimana caranya? Nah, ini nggak sesimpel pasang wifi gratis ya. Mungkin kita bisa sebut ini 6 kekuatan super power buat kota lebih maju. Apa aja sih? Yang pertama itu ada smart mobility, anti macet power, bisa pasang atur traffic light biar dia nggak egois. Nah, yang kedua ada smart living, hidup nggak pusing power, kita bisa akses kesehatan, sekolah, hiburan gampang banget. Terus yang ketiga ada smart environment, bumi sehat power, sampah keurus, udara bersih, nggak banjir. Dan yang keempat ada smart economy, cuan lancar power. Jadi siapa sih yang nggak mau UMKM makin maju, job banyak. Terus yang kelima ada smart governance, birokrasi satset power, bikin ngurus KTP nggak perlu drama. Terus yang keenam ada smart people, warga jagoan power. Kita ini mulai teknologi dan aktif. Nah, intinya smart city itu bikin kota jadi efisien, ramah lingkungan, dan enak dihuni. Nih ya, kayak HP aja, kalau misalkan lemot kita kesel, berarti kota juga nggak boleh lemot biar kita nggak kesel. Nah, biar nggak kelihatan cuma teori, kita intip nih kemana aja sih yang udah menjadi smart city. Aku kasih beberapa contoh ya. Nah, yang pertama itu ada Singapura. Singapura ini biasa disebut dengan bapaknya smart city. Iya, di sana mereka udah pakai sensor buat ngitung jumlah orang yang ada di lift biar hemat energi. Terus transportasi di sana udah kayak robot, serba otomatis, keren banget ya. Yang kedua ada Seoul, Korea Selatan. Di sana kalau ada bencana atau insiden, pemerintahnya tahu dalam hitungan detik. Bahkan mereka bisa pantau polusi udara kayak kita pantau set gebetan real time. Yang ketiga ada Bandung. Lokal juga nggak mau kalah. Bandung punya command center kayak ruang kontrol superhero. Semua data kota ngumpul di situ. Warga juga bisa ngelapor kalau ada keluhan lewat aplikasi satu dan langsung direspon. Keren. Nah, lihat kan, mereka punya solusi buat masalah masing-masing. Sekarang kita zoom in ke WH Halim.
Kalau kamu sering lewat Jalan Sultan Agung, pasti udah akrab banget nih sama perempatan lampu merah ini. Lampu lalu lintas Sultan Agung Y Halim. Setiap hari, dari pagi buta sampai malam tuh selalu rame. Lampu merah ini titik temu 4 jalur nih. Jalan Sultan Agung ke arah Sukarame, sebaliknya ke arah MBK, dan Jalan Kimaja ke arah Ratu di Balau dan sebaliknya. Jalur ini cukup ramai karena ada pertokoan, masjid, sekolah, SPBU, dan banyak tempat makan nih sekali. Beberapa kali pas lagi ada pemadaman listrik, perempatan ini selalu macet parah karena lampunya mati di sekali. Akhirnya berimbas ke kemacetan panjang. Jadi polisi bantu tutup perempatan dan arahin kendaraan buat muter balik nih. Siapa nih yang selalu lewat perempatan W Halim ini? Hati-hati di jalan dan jangan robos lampu lalu lintas ya buat keamanan bersama nih sekali. Punya kenangan apa kamu di jalan ini? Coba komen. Nah, dari mapping layout yang udah aku kasih lihat sama video barusan, kita tahu kalau Y Halim itu titik epicenter keramaian, macet, banyak kuliner, banyak perumahan. Nah, jadi fokus kita di sini nih, PR kita nih. Nah, aku udah bikin beberapa solusi biar Y Halim jadi kota yang makin keren dan smart city. Aku izin bacain ya. Yang pertama, smart mobility, si macet hunter. Di perempatan Y Halim kita pasang sensor pintar. Kalau dari jalan Kimaja padat banget, lampu hijaunya otomatis bakal lebih lama, jadi mengurangi kemacetan. Terus yang kedua, aku punya ide buat e-parking. Aku kasih contoh di Lampung Walk ya. Buat di Lampung Walk kita bikin e-parking biar nggak ada drama muter-muter cari parkiran. Biasanya kan susah tuh cari parkiran, ya kan? Nah, kalau misalnya kita bikin aplikasi, bisa kelihatan tuh di mana slot kosong, jadi nggak usah muter. Yang kedua ada smart economy, bikin UMKM naik kelas. Y Halim punya bakso Sony, Sate Ratu, dan coffee shop hits. Kita bikin aplikasi jajanan Y Halim, semua UMKM kumpul di situ. Bisa order online, delivery, atau kurir lokal. Ekonomi lokal atau meroket pasti banyak juga yang kunjungan tuh ke situ, ya nggak sih? Nah, yang ketiga ada smart environment, bersih-bersih anti ribet. Kita bikin tong sampah, jadi ada sensor level sampahnya. Nah, tadi kan kita bikin kuliner tuh, kita bikin tong sampahnya juga biar warganya nggak buang sampah sembarangan. Jadi gimana caranya? Iya, tong sampahnya kita pasangin sensor level, jadi petugas kebersihan cuma angkut yang full aja, dia nggak buang-buang tenaga, nggak buang-buang bensin, super efisien dan ramah lingkungan. Nah, yang keempat, smart people and governance. Kita nggak boleh gaptek. Pemerintah kecamatan harus punya aplikasi all in one untuk ngurus surat, bikin laporan kalau ada lampu mati, atau info event Y Halim, semua bisa diurus di HP. Sekarang nggak perlu muter-muter kantor kecamatan untuk cari info. Nah, yang paling penting warganya melek. Kita harus sering-sering adain pelatihan buat bapak atau ibu pedagang pasar dan UMKM biar mereka gak gaptek, bisa jualan online. Nah, ingat ya, smart city itu bukan sihir. Smart city itu kolaborasi antara pemerintah kasih teknologi dan kita sebagai warga kasih feedback, dan kita pakai teknologinya. Kalau warganya cuek, kotanya pun ikut cuek. Nah, jadi intinya dari penjelasan aku yang panjang lebar itu, Y Halim punya potensi yang sangat besar untuk jadi kota yang keren abis, yang maju banget loh. Bahkan kita juga gak cuma punya lampu kan, kita juga punya otak untuk jadi the next level smart city. Jadi gimana ide aku tadi, keren gak? Kalian jangan cuma ngeluh macet, ayo siap jadi bagian dan solusinya. Nah, oke guys, that's all dari saya. Terima kasih sudah menonton.
Kalian bisa like kalau kalian suka sama ide-ide aku yang tadi. Kalian juga bisa komen kok gimana cara